Bab 63. Memutar tubuh mungil itu, mulut ular itu terbuka, dan tiba-tiba kabut hitam menghampirinya. Menelan, Lin Feng tentu saja dapat merasakan perubahan apapun dalam seni bela dirinya. Pada saat ini, seni bela diri ular kecil sebenarnya memakan kabut hitam. Apalagi, ketika kabut hitam memasuki tubuh ular, tubuhnya mulai tumbuh. Banyak dari tentakel gelap mencapai ular, dan kemudian tidak ada kecelakaan. Tentakel ini tampaknya hanya makanannya, dan mereka tersedot ke perut. Adegan aneh ini tidak bisa membantu Lin Feng tertegun. Binatang roh yang kuat, Lin Feng tidak berdaya, tampaknya hanya menunggu esensi kehidupan abis, tetapi ia tidak pernah berpikir bahwa bayangan ular, seni bela diri yang dikenal sebagai limbah, untuk pertama kalinya memiliki gerakan. Wajah licik dalam kegelapan tampaknya telah menemukan sesuatu yang salah, dengan cahaya redup bersinar di pupil. Tiba-tiba, kabut yang tak terhitung jumlahnya dan tentakel gelap benar-benar menyerahkan Lin Feng, semua menerkam ular. Hei, di bawah tatapan Lin Feng, ular itu tampak sangat bersemangat. Mulutnya tiba-tiba terbuka dan berubah menjadi mulut berdarah, dan kabut hitam tak berujung dan tentakel gelap langsung ditelan. Dan ini tampaknya masih jauh dari cukup. Tubuh ular itu semakin besar dan lebih besar. Dari hantu menjadi beberapa kaki, tampaknya seperti raksasa yang melayang, menyapu semuanya. Binatang iblis sihir meraung dan bergulat dengan kerang raksasa, tetapi tubuhnya masih dimakan sedikit. Tubuh Lin Feng ringan, dan monster iblis magis menurunkannya dan berubah menjadi kabut hitam untuk melarikan diri. Hei, raksasa itu berteriak meraung seperti monster iblis, sama seperti tubuh nyata langsung bergegas keluar, membuka mulut besar, langsung menelan kabut hitam, dan kemudian kembali ke Lin Feng. Tubuh ular sanca raksasa secara bertahap menjadi lebih kecil dan dibentuk kembali sebagai ular kecil, tapi itu sedikit lebih besar dari sebelumnya. Panjangnya 3 kaki dan meringkuk di bahu Lin Feng. Ini seperti ular kecil yang jatuh ke dalam tidur nyenyak. Ditelan, mata Lin Feng bulat, kabut hitam menghilang, dan iblis magis hilang. Ini adalah seni bela diri limbah. Mulut Lin Feng berkedut. Pada saat ini, kekuatan menghancurkan berdampak pada tubuhnya. Naluri Lin Feng bergetar dan kepalanya berderit, lalu tubuhnya jatuh dan dia tidak bangun. Saya tidak tahu berapa lama, Lin Feng bangun, membuka matanya, dan melihat bagian atas binatang itu. Boom! Tiba-tiba, tubuh Lin Feng membanting, matanya berkedip, dan kengeriannya tidak bisa dijelaskan. Ketika pikiran bergerak, seni bela diri surgawi muncul, dan segala sesuatu di sekitar mereka tiba-tiba menjadi jernih, dan buku licik itu melayang di udara. Segera, bayangan hantu ular itu muncul kembali lagi. Ular 3 kaki, tubuhnya semakin solid, masih tidur, dan tubuh kecil melayang di atas bahu Lin Feng, itu sangat dekat. Uhun kembar. Pada saat ini, pemandangan pikiran Lin Feng bergetar, dan di belakangnya, kelompok bayangan lain perlahan-lahan muncul. Ilusi ini adalah wajah yang dingin dan sepasang murid gelap. Monster fantasi. Lin Feng gemetar, bagaimana mungkin, pada saat ini, iblis ajaib yang hampir menelannya, ternyata adalah seni bela diri. Ketiga, Wuhun. Seni bela diri kembar adalah jenius. Jenius sejati jarang terjadi. Hanya ada beberapa di daratan, dan satu dari sejuta seni bela diri. Dan Lin Feng, ada jiwa Sanwu yang belum pernah terdengar. 3 jiwa seni bela diri, aku takut aku bisa menakuti orang lain sampai mati. Memperluas telapak tangan Anda, udara putih ditelan di telapak tangan Anda, dan itu kuat. Kekuatanku, ke tempat kedua dalam roh-roh. Lin Feng hanya merasakan hubungan pendek di kepalanya. Bahkan jika dia merilis amatir Wushen, dia bisa mempertahankan keadaan yang sangat tenang dan ngeri. Namun, masih sulit untuk menyembunyikan keterkejutannya. Apa yang terjadi padanya terlalu mengerikan. Matanya berkedip, dan Lin Feng terdiam beberapa saat. Tampaknya bayangan ular-ular ini dapat menelan monster itu, membiarkan monster itu digunakan untukku, dan memiliki tubuh untuk menjadi seni bela diriku, dan juga dapat memberikan esensi dari monster itu untuk dirimu sendiri dan meningkatkan kekuatanku. Lin Feng datang dengan kesimpulan yang hanya muncul, dan ada senyum di sudut mulutnya. Limbah siram. Jiwa seni bela diri yang ia goda adalah hal yang buruk. Jika mereka yang mengolok-oloknya tahu betapa kuatnya seni bela diri ini, mereka tidak tahu apa itu. Rumput, ini bencana besar. Lin Feng akan menyingkirkan seni bela diri, hanya ingin berteriak di langit, tetapi pada saat ini dia tidak tahu di mana dia berada, hanya bisa menggunakan satu kata kehidupan sebelumnya untuk mengekspresikan keadaan pikirannya. Fagositosis surgawi, langit pasti hancur, nama baik. Lin Feng bergumam pada dirinya sendiri, nama Wuhun dicetak ke dalam pikirannya, hantu ular kecil yang biasa-biasa saja ini, bernama jiwa celestial.
Mo Xie, Lin Feng tidak membunuhmu, bersumpah untuk tidak menjadi manusia. Berdiri, mata Lin Feng terlintas dingin dan sangat membunuh. Mengambil napas dalam-dalam, napas kotor ditelan ke dalam tubuh oleh Lin Feng, dengan bau iblis. Lin Feng dengan hati-hati melihat rumah gua yang gelap, yang sebenarnya adalah rumah gua seperti iblis, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Melangkah keluar, hutan di depan Lin Feng adalah hutan yang diinjak-injak. Iblis yang kejam memenuhi ruang. Berdiri di sana, Anda bahkan dapat merasakan sedikit getaran bumi. Kadang-kadang Anda dapat mendengar setan datang dari jauh. Raungan binatang buas. Sepertinya binatang itu masih terjadi. Lin Feng tahu bahwa gelombang binatang tidak pernah bisa diserang oleh hanya satu gelombang monster, setelah ia ditangkap oleh monster ajaib, masih ada monster kuat dan hiruk-pikuk lainnya yang mempengaruhi seluruh punggungan angin hitam. Jiwa Tian Zhaohu dilepaskan, murid Lin Feng menjadi dingin dan dalam, gelap dan tak berujung, visinya sangat tajam, pendengarannya sangat jernih, dan gerakan beberapa mil semuanya ada di pikirannya, seperti gambar. Pada saat yang sama, kabut yang menarik berputar dari kaki Lin Feng, dan segera tubuh Lin Feng diselimuti. Tiba-tiba, Lin Feng berada dalam kabut psikedelik, tidak bisa melihat wajahnya, dan bahkan tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah setan. Ini adalah kemampuan seni bela diri magis untuk memberikan Lin Feng, binatang iblis sihir, tata letak ilusi yang sangat kuat, dan bahkan tidak dapat melihat tubuh aslinya. Sekarang Lin Feng dengan binatang iblis sihir sebagai seni bela diri, menyamarkan dirimu mudah. Di dalam Blackwind Ridge, dan binatang buas merajalela, hanya di sekitarnya, ada banyak monster, dan bahkan beberapa monster sangat kuat. Lin Feng harus sangat berhati-hati dan menyamarkan dirinya sendiri. Tubuh bergerak ke arah monster yang berlari liar, karena itu adalah gelombang hewan, tanah tempat monster ini berbaris secara alami keluar dari Blackwind Ridge. Pada saat ini, Lin Feng, terbungkus kabut hitam, seperti monster ajaib yang nyata, mengambang di angkasa. Beberapa monster biasa yang lemah benar-benar berjongkok ketika Lin Feng lewat, membuat isakan menyerah. Dunia binatang itu lebih telanjang daripada manusia, dan daging yang lemah itu kuat. Bahkan banyak binatang bersemangat melihat Lin Feng jauh, binatang setan iblis dewasa setidaknya 5 atau lebih roh, sangat menakutkan, tidak bisa dibandingkan dengan monster roh biasa. Bagian dalam Blackwind Ridge mengerikan. Benar-benar berjalan ke dalam bagian yang mengerikan dari punggungan angin hitam Lin Feng Chai, mengingat kekuatan mantan seni bela diri, berani untuk memburu monster di punggungan angin hitam, tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit malu, benar-benar bodoh tanpa rasa takut, jika semangat monster ini keluar di satu ujung, mereka akan mati. Tentu saja, mungkin di mata makhluk buas itu, seni bela diri dalam seni bela diri itu seperti semut, mereka tidak bisa melihatnya, sama seperti monster tingkat rendah saat ini. Dengan kesempatan yang bagus, kenapa aku tidak membunuh beberapa monster dan memenangkan monster itu? Hati Lin Feng bergetar, dan monster roh tidak lebih dari monster biasa. Mereka melahap esensi langit dan bumi. Kelahiran binatang itu sangat berharga dan berharga. Jika diberikan kepada alkimia atau penyuling, Anda dapat memperbaiki obat dan artefak spiritual yang kuat, dan dikatakan bahwa seni bela diri yang kuat dapat secara langsung menyaring roh-roh jahat di binatang suci, melahap esensi, dan meningkatkan budidaya. Obat yang baik dapat dengan cepat memulihkan luka, dan bahkan tulang pun terlahir kembali. Bahkan lebih dikabarkan bahwa ramuan obat anti-hari dapat membunuh tulang manusia. Dan senjata yang baik dapat sangat meningkatkan kekuatan serangan atau kekuatan pertahanan seni bela diri dan meningkatkan kekuatan seni bela diri. Ini dapat ditukar dengan binatang buas dan binatang buas. Begitu banyak orang di daratan akan mengambil risiko berburu monster yang kuat dan menangkap binatang itu. Lin Feng, dia sekarang merasa bahwa dia terlalu miskin. Selain pedang lembut tua dan orang tua yang memberinya sebotol ramuan obat, dia belum punya harta. Bab 64. Yang lain memiliki latar belakang yang baik dan status tinggi. Bahkan jika mereka berbakat, mereka dapat tumbuh dengan obat mujarab, berkemas dengan senjata yang kuat, dan menjadi kuat, dan aku tidak memiliki latar belakang yang baik. Semuanya hanya bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Berbisik di hatiku. Di masa lalu, hidup memiliki terlalu banyak ketidakberdayaan dan pengekangan, untuk berhasil. Selain dari usaha Anda sendiri, Anda harus beruntung, kesempatan, dan kembali, terutama jika Anda ingin mendaki ke tempat yang tinggi. Terlalu sulit bagi dunia ini. Bagaimanapun, keadilan lahir di sana, tetapi upaya lusa sudah cukup untuk mengubah nasib. Selama bakat Anda tidak terlalu lemah, Anda bisa mengandalkan upaya tak henti-hentinya dan hati yang gigih untuk berjuang dan berjuang untuk kemewahan. Lin Feng, bakatnya tidak hanya lemah, tetapi juga kuat dan mengerikan.
Dalam hal ini, bagaimana dia tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berjuang keras? Memikirkan ini, sosok Lin Feng berkedip dan bergerak. Dalam beberapa saat, di depannya, badak berculas satu sedang makan binatang kecil, berdarah dan penuh darah. Pada saat ini, Lin Feng memusatkan kabut hitam dan bergerak perlahan. Seolah-olah untuk melihat apa, badak berculas satu berbalik, mata besar berdarah menatap Lin Feng, tatapan haus darah di murid Tongling seperti melintas. Manusia, ada manusia yang berani lari ke situs mereka. Badak berculas satu, lahir dengan kula bertanduk tunggal, haus darah dan brutal, badak bertanduk dewasa normal adalah binatang buas kelas 1, panjang 6 kaki dan tinggi 3 kaki. Badak berculas satu di depanku sama saja, seharusnya hanya dewasa, monster roh kelas 1. Badak bertanduk satu cepat dan tajam, tetapi yang terkuat adalah kekuatan pertahanannya. Kekuatan manusia dari roh biasa dan ranah-ranah dunia tidak dapat mengguncang tingkat yang sama dari badak bertanduk satu. Lin Feng mengingat kesan badak berculas satu di benaknya. Bahkan pertahanan tidak dapat dipatahkan. Jika bertemu, kecuali kecepatan lebih cepat dari badak bertanduk satu, itu akan menjadi jalan buntu. Pada titik ini, kaki depan badak berculas satu bergoyang di tanah, dan segera ada lubang muncul di sana, siap untuk melancarkan serangan. Mulut Lin Feng sedikit dingin dan canggung. Dari tubuhnya, pedang yang tajam berkibar dengan keras dan menusuk udara. Selain itu, dengan Lin Feng melangkah keluar setiap langkah, pedang ini bahkan lebih intens. Setelah beberapa langkah, ada suara siulan di ruang angkasa. Rambut badak berculas satu berdiri tegak, hanya untuk merasakan bahwa tubuhnya dipotong oleh pisau tajam, dan meraung, dan tubuh besarnya tiba-tiba berbalik dan melarikan diri. Monster roh sudah memiliki kebijaksanaan, dan merasakan tren kendo yang keras. Ia tahu manusia ini, dan tidak mudah diprovokasi. Cahaya mengambang. Di mana Lin Feng membiarkannya lolos, sosok itu berkedip, dan ilmu pedang licik tiba-tiba menyala. Matilah pedang. Belenggu pedang itu meluap-luap, menyapu, dan pedang putih jatuh dari langit dan mendarat di tanah. Tubuh badak bertanduk berjalan membelah langsung dari tengah, tetapi masih tidak menghentikan momentum bergegas, darah penuh tanah. Sosok Lin Feng melintas, kabut obat hitam memenuhi udara, langsung membungkus tubuh badak bertanduk satu. Dalam kabut iblis, cahaya pedang dipenuhi. Untuk sesaat, kabut iblis akan melayang seperti angin. Binatang itu sangat sensitif terhadap gas berdarah, dan ada terlalu banyak monster kuat di Black Wind Ridge. Oleh karena itu, Lin Feng membunuh raksasa dan membunuh inti binatang setelah petir, lalu pergi tanpa meninggalkan waktu. Pedang kematian, Lin Feng masih sangat puas dengan pedang barusan, pertahanan badak satu bertanduk sangat kuat, tetapi masih tubuh langsung retak, tidak bisa menghentikan poin. Segera, di tempat lain, pemandangan yang sama diperankan kembali, tetapi kali ini monster itu bukan lagi badak berculas satu, tetapi beruang yang retak, monster roh kelas 1, masih terbunuh oleh pedang. 2 hari kemudian, di tepi Black Wind Ridge, seorang pria muda yang compang camping berdiri di dekat pedang, dan di seberangnya ada seekor ular raksasa yang melayang-layang. Ular iblis itu memiliki panjang lebih dari 20 meter, dan tubuhnya yang tebal melayang-layang. Tengkorak itu tingginya 5 meter di udara, dan itu menakutkan. Terutama muridnya yang besar, memancarkan cahaya hijau, pemuda yang menghadap ke tanah, mulutnya terus-menerus memuntahkan kabut beracun, dan di dalam perut ular iblis, masih ada darah yang mengalir keluar. Tiran dari monster roh 2 tingkat benar-benar kuat. Pakaian compang camping Lin Feng memiliki lubang besar di pakaian, mengungkapkan kulit, ada memar besar, itu terluka oleh kalajengking hitam di depan mata. Dalam 2 hari ini, Lin Feng membunuh ratusan monster, kebanyakan dari mereka adalah monster roh kelas 1, dan monster roh tingkat kedua juga memiliki beberapa kepala, tetapi seperti yang disebut monster roh tingkat kedua di depan mereka, pertemuan pertama. Hei, hehe, lidah panjang meludahkan surat itu, dan kalajengking hitam akhirnya memuntahkan sepotong besar gas beracun. Tubuh Lin Feng menyala dan dihindari. Tetapi pada waktu yang hampir bersamaan, tubuh Wusong turun dari langit, menyapu dari ekor, menutupi langit, dan sebuah pohon besar di bagian atas Lin Feng tersapu masuk, langsung meledak, dan tidak ada penyumbatan di depan ekor raksasa Wuhuan. Cepat, tetapi tidak hanya cepat, tetapi juga sombong, belum, Lin Feng merasakan badai yang sangat keras menyapu. Jika Lin Feng sulit dipukul, dia benar-benar terluka. Sebagai salah satu tuan dalam roh tingkat kedua, kekuatan menyerang terlalu kuat. Tubuh itu membias dari udara, dan pedang tajam melintas, meninggalkan bekas darah di tubuh kalajengking hitam, dan menghilang tanpa bayangan. Teriakan tangisan seperti sembilan terpencil,
Lin Feng hanya merasakan kekuatan penindas yang kuat untuk mengikuti dirinya sendiri, dan tubuh besar Wu Hua terus menyapu ke arahnya. Booming, pohon-pohon meledak dengan liar, dan sosok Lin Feng menyamar lagi. Namun, tubuh Wu mengikuti, dan jika seseorang di sebelahnya, hanya tubuh Lin Feng akan terlihat, sementara Wu Huan akan benar-benar marah, ekornya akan menyapu dunia, dan seluruh ruang akan menjadi itu adalah bayangan ekornya yang raksasa, yang terbalik. Penyihir tingkat kedua Wu Song, bahkan jika itu adalah manusia tingkat ketiga yang kuat, perlu untuk menghindari 3 rumah, dan tidak berani dengan mudah memprovokasi, dan Lin Feng, ia hanya maju ke Ling Wujing 2 hari. Pedang kematian. Lin Feng menghela nafas dengan lembut, dan pedangnya keras, berjongkok di tubuh Wu Huan, darah mengalir deras. Tapi kali ini, Wu Huan tidak merasa bahwa itu kekerasan, itu harus hidup Lin Feng, dan itu benar-benar marah dan gila. Jangan bermain-main denganmu. Lin Feng hampir tersapu oleh kalajengking hitam, dan hatinya dingin. Dalam 2 hari, pedang telah diasah. Sekarang dia memiliki kepercayaan diri. Dia dapat menggesek sebagian besar seni bela diri spiritual. Ada beberapa orang dalam semangat seni bela diri yang dapat mengatakan bahwa mereka lebih kuat daripada Wu Huan. Fajar seni bela diri celestial adalah yang pertama dibuka, murid-murid Lin Feng menjadi dalam, dan dunia gelap sekali lagi di depan Anda. Tidak ada yang lepas dari mata dan telinganya, bahkan kalajengking hitam. Serangan kejam jatuh ke matanya, seolah-olah itu menjadi jauh lebih lambat. Berkedip sedikit, serangan Wu Huan lewat, Lin Feng mengepalkan pedang lembut, matanya dingin dan kejam. Pedang mati mekar darinya, dengan rasa kehancuran dan kematian yang kuat. Mendongak, Lin Feng diam-diam menatap tubuh besar Wu Huan, dan menembakkan pedang kematian pada murid, tidak ada keinginan, tidak ada hati dan tidak ada hati. Kematian, pedang. Mulut Lin Feng bergerak ringan, dan pedang panjang terangkat. Di atas tubuh pedang, selain kecemerlangan-kecemerlangan, masih ada gas abu-abu, gas penghancuran, gas kematian. Hei! Hei! Cahaya abu-abu yang sangat kuat melesat ke langit, disertai dengan duka yang dahsyat, tubuh Wu Hua yang tebal dan agung, dipotong oleh pedang, mendarat di tanah, berdebu. Tubuh besar itu menggeliat dan berayun. Lin Feng melangkah maju dan pedang maut lagi dilempar keluar. Dia berlutut di tanah 7 inci Wu Huan. Akhirnya, getaran kuat yang tak tertandingi berhenti dalam sekejap, dan dunia tampak tenang. Kalajengking hitam dari salah satu monster roh kelas 2, dia mati. Pedang kematian adalah hasil dari tinggal Lin Feng di Black Wind Ridge selama 2 hari. Tentu saja, ada banyak binatang buas roh binatang. Sebelum langkah kaki, Lin Feng mengambil banyak upaya untuk mengeluarkan binatang kalajengking hitam, dan kemudian sosok itu berkedip, meninggalkan sisi langsung, dan pergi keluar punggungan angin hitam. 2 hari kemudian, gelombang hewan telah surut, dan gerbang leluhur Yun Haizong tampaknya akan segera dimulai.